Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Fakultas Sistem Informasi 2017. Ingin mempresentasikan soal dari UTS Dasar-Dasar Pemrograman 1, di mana nomor 1 yaitu struktur pemrograman C++ yang terdiri dari include tersebut, terus using namespace-nya, main-nya, dan isi program, statement, kondisi, pernyataan, komentar, dan keyword, titik koma, dan sebagainya. Next, contoh dalam pembuatan pemrograman C++ sendiri itu awal pertama kita menggunakan include-nya YoStream, dan selanjutnya using namespace-nya, main-nya, dan masukkan tipe data variabel yang kita inginkan, dan next, output input tersebut tergantung kebutuhan usernya. Nah, di sini ada contoh program di atas, merupakan tulisan hello world pada layar output dari program tersebut. Secara teknis, C++ tersusun dari 4 utama, yaitu bagian kompilernya atau biasa disebut dengan header yang ditandai dengan simbol pagar ini, bagian deklarasi, bagian definisi, bagian komentar yang ditandai dengan simbol tersebut yang ada di layar ini. Dan next, nomor 2, di sini saya mengambil contoh tipe data 3, yaitu tipe data string, tipe data integer, tipe data karakter. Yang dimana string itu merupakan tipe data teks, huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks atau kumpulan dari karakter. Dan integer ini, atau disingkat dengan int, ini adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Dan tipe data char ini atau karakter adalah suatu tipe data yang kemungkinan kita dapat memesan memori teks, huruf, angka, simbol dengan karakter tunggal. Next, di sini ada tipe data, penjelasan tipe data pada soal UTS tersebut yang mengenal suatu variabel. Tipe data memberitahukan kepada kompilernya mengenai jenis tipe data sebagai lebar kompiler mengalokasikan ruangan memori untuk suatu variabel tersebut. Dan tipe data dalam pemrograman khususnya C++ dapat dibedakan dengan adanya tanda signed dan tidak adanya tanda unsigned. Perbedaan antara keduanya pada tanda bilangan yang menunjukkan positif dan negatif. Dan sintak pada cin dan chot ini untuk output dan inputnya secara sederhana, input dapat diartikan sebagai berikut. Ini perbedaan antara output dan input, atau disebut dengan cin dan chot-nya. Di sini inputnya adalah penggunaan dengan program komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, misalnya dari keyboard dan mouse dan lain-lainnya. Outputnya itu adalah yang mengeluarkan data kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, dan lain-lain. Operasi input dan output ini kita lakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda pada stream, dan salah satunya pada library YoStream.
Stream itu sendiri memampu aliran data, contohnya file, keyboard, mouse, maupun untuk keluarnya contoh layar pada printer. Dalam C++ ini input ini berarti membaca dari stream dan output berarti menulis ke stream. Next, oh ya, ini ada untuk penggunaan keyword cin dan cot itu, atau istilah input dan outputnya itu tersendiri. Keywordnya berupa kurang, ini kurang dan lebih. Nah, ini. Dan next, number 3, yaitu operator aritmatika, merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Nah, di sini operator ini terdiri dari nama operatornya dan sebelah kanannya simbol-simbol operator tersebut, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, di sini saya mencontohkan program dari aritmatika tersebut. Saya zoom. Wah, nggak kebaca ya. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ada contoh aritmatika yang saya buat, yaitu ada tambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pembagian, dan hasil yang tadi dijelaskan oleh saya. Dan next, di sini masuk ke nomor 4, logika if, merupakan suatu statement dari logika percabangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, di sini contoh programnya satu kondisi tanpa else pada program tersebut. Dan saya setiap contoh program saya mengasihkan link cpp.sh-nya. Pada program tersebut, contoh yang saya sudah kasih penjelasan, yaitu penggunaan if dalam sebuah program sederhana. Pada baris 6 dan 7 kita mendeklarasikan variabel x dan y bertipe integer yang masing-masing bernilai 10. Pada baris 9 dan 12 merupakan kolom kode percabangan. Dan kita lihat, mohon maaf, ini saya kompres jadi ngeblur gambarnya, mohon maaf Bu. Nah, ini contoh programnya, kita zoom. Nah, pada baris 6 dan 7 kita mendeklarasikan variabel x dan y ke tipe integer, masing-masing bernilai 10, 6, dan 7. Dan pada baris 9 dan 12 merupakan blok kode percabangan. Kita lihat. Nah, 11 dan 12. Ini percabangan yang sudah dijelaskan pada PDF-nya. Nah, next, di sini ada dua kondisi menggunakan if else statement 2 pernyataan 2, dan saya sertakan link cpp.sh-nya untuk bisa lebih diakses lagi oleh Ibu Fauzia. Nah, mohon maaf, di sini saya mengkompres gambar biar bisa diupload ke web kuliah. Jadi ngeblur gini, ntar kalau masih bisa diperbaiki dan bisa diupload, saya akan segera perbaiki. Nah, di sini ada dua kondisi penggunaan if else statement 2 pada ini. Nah, di sini pada contoh 2 tersebut telah menerapkan hampir sama dengan contoh yang pertama ini, tapi di sini saya
menggunakan else dalam program sederhananya. Pada baris 5 dan 6, kita mendekatkan variabel X dan Y bertipe integer yang masing-masing bernilai 7 dan 10. Pada baris 8-12 merupakan satu rangkaian blok kode percabangan, bukan rangkaian terpisah. Dan di sini kode program tersebut. Nah, baris ke-5 dan ke-6 yang sudah dijelaskan, dan baris ke-8 dan 12 itu rangkaian blok kode bercabang 8 hingga 12. Nah, ini hampir sama dengan program yang pertama. Next, oke. Maaf sebelumnya. Pada bagian kondisi dari sintak percabangan if dapat dilihat kondisi X lebih besar sama dengan Y. Jika nilai X lebih besar atau sama dengan nilai Y, maka perintah baris 9 akan dieksekusi. Namun jika perintah tidak yang ada pada blok else-nya, dalam hal ini perintah baris 11 akan dieksekusi. Kita lihat baris 11 akan dieksekusi. Nah, ini. Nah, pada contoh di atas, perintah baris 11 outputnya lebih kecil daripada X lebih kecil daripada Y. Tuh. Dieksekusi sebab kondisi tersebut bernilai false. Jika misalnya merupakan nilai X menjadi 20 dan Y menjadi 8, maka perintah baris 9 akan dieksekusi. Oke, ini adalah program dari if else tersebut. Next, ini end kondisi pada program di bawah. Nah, di sini saya menyertakan link cpp.sh-nya. Nah, di sini pada kasus di atas kita ingin mengetahui bahwa seorang dikatakan gadis, jaka, wanita dewasa, dan pria dewasa menggunakan dua syarat, yaitu umur dan jenis kelamin. Intinya dari state ini, if ini, kita memiliki percabangan di dalam percabangan. Nah, kita lihat kode programnya. Nah, ini adalah kode program yang tadi. Nah, di sini dimana kita menginput satu, maka kita hasil outputnya laki-laki, dan jika di umur di bawah 17 tahun, maka hasil outputnya kita yaitu bejaka, dan di atas 17 kita input 20 atau lebih dari 20 itu akan berupa output pria dewasa. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini. Dan next, nomor 5, di sini ada logika if, di mana saya tetap mencetakkan link cpp.sh-nya agar bisa diakses lebih jelasnya oleh Ibu. Jika di sini program transaksi pembayaran. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka akan mendapatkan hadiah. Kalau misalnya di bawah 100.000 tidak akan ada tampilan, maksudnya tidak akan ada tampilan selamat Anda mendapatkan hadiah. Ini. Nah, ini contoh programnya. Nah, di sini ada. Kita running coba. Mohon maaf, akses internetnya lagi gangguan, jadi saya jelaskan saja. Dan di sini lebih besar dari 100.000, maka akan mendapatkan hasil output hadiah tersebut. Dan jika di bawah 100.000 cuma hanya output
Terima kasih sudah belanja di toko kami. Itu aja, saya menggunakan tipe data integer dan bervariabel. Ini apa? Pembayaran. Dan next, di sini ada switch cache-nya. Tetap saya menyertakan link cpp.sh-nya, yang dimana di sini saya menggunakan dua variabel. Pertama, pilihan dengan tipe data integer yang akan digunakan sebagai kondisi pernyataan switch-nya. Yang kedua, variabel teks dengan tipe data string yang akan kita gunakan untuk menyimpan tulisan sesuatu pilihan kita sebelumnya. Coba kita lihat dulu program tersebut. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, output dari program tersebut yaitu menampilkan masukan pilihan 1 sampai 3. Pilihkan output 1 sampai 3 dan ketika kita menginput nomor 1, maka kita akan mengambil Java, dan seterusnya kita 2 dan C++, 3 PHP, dan udah itu aja. Nah, itu kita lihat lagi penjelasannya. Namun apabila kondisi tidak terpenuhi, maka fungsi default akan dieksekusi, yaitu menuju ke interviewer ulangi, dan kita akan memasuki pilihan lagi itu. Namun jika angka Anda masukkan bukan 1 dan 2, 3, program akan menunjukkan interval ulangin karena kondisi default itu fungsinya, fungsi dari keywordnya itu saya tambahin goto ulangi studi kasus sekarang adalah memenuhi switch cache dan bagaimana struktur penulisannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini yang saya bilangin. Kita coba. Nah, bisa nih. Coba kita isi 4. Isi 5. Dia bakal mengulangi terus sampai terbaca oleh perintahnya, yaitu 1 sampai 3 saja. Dimana kita memilih 1, maka kita akan memilih program Java. Nah, tuh. Nah, coba next saya akan menjelaskan logika for, dan saya tetap letakkan link cpp.sh-nya. Nah, pada contoh tersebut saya melakukan perulangan di mana dari 0, lalu di setiap perulangan itu variabelnya counter akan ditambah 2. Jadi kelipatan 2, 2, 2, 2. 2, 4, 6. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, simple. Coba kita bisa run nggak? Nah, perulangan ke 0, mulai dari 0. Dan kelipatan 2. 0. Sebenarnya bisa ada juga kebacanya dari 10, 9, 8, 7 ini. Dan ini saya cuma ngasih contoh satu saja karena ada sedikit gangguan jaringan pada koneksi internet saya. Nah, paling itu. Oke. Nah, paling itu aja vlog record dari UTS dasar-dasar pemrograman 1 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kekurangannya dari foto-foto tersebut nanti saya akan perbaiki kalau misalnya tidak bisa mengirim atau kudu harus dikompres. Nanti saya akan konfirmasi lagi ke ibu. Ya, itu aja sih saya yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.